saya Haikal. Nama saya Alvan. Nama saya Akbar. Dan lagi sama Saya nama Jaka Yuda Permana. Saya salah satu bagian dari Satuan Pelaksana Edukasi, Informasi dan Pelayanan untuk mengelola kawasan perkampungan budaya Betawi. Kita manggilnya gimana? Bang, enakan bang. Karena biasanya kami bang. Betawi banget ya berarti ya. Bang. Bang Jack. Bang. Biar keren. Oh. Boleh banget sebenarnya. Kayak jadi kita kayak ceritanya seputar kampung-kampung itu gimana, terus kayak mereka tuh kayak mereka ini awalnya emang kampung itu atau kayak ada musim dulu baru ada kampung mereka. Perkampungan budaya Betawi itu mulai ditata itu sebetulnya jauh sebelumnya. Tapi yang benar-benar dipersiapkan untuk menjadi perkampungan budaya Betawi. Kita sekarang di perkampungan budaya Betawi. Maksudnya kita ada museum Betawi. Jadi museum Betawi itu adalah bagian dari perkampungan budaya Betawi yang mulai dipersiapkan di tahun 2000. Sementara kampung Betawi itu menjadi alasan kenapa perkampungan budaya Betawi ada di sini. Tapi yang lebih dulu adalah kampung orang Betawi. Ya, Bagaimana sih kita mempertahankan budaya Betawi di era sekarang atau modern? sebetulnya sekarang nggak ada alasan ya kalau kita nggak ikut melestarikan budaya, apapun budaya itu, baik Betawi ataupun yang lain. Karena kalau dulu mungkin kita punya banyak pertimbangan, kita mesti ke sanggar, kita mesti nyiapin waktu buat latihan, kita mesti nyiapin ongkos buat kita nyampe ke sanggar, terus habis sanggar kita mesti ada makan atau minum, habis itu nanti kalau pentas itu kita ada biaya lagi, entah itu buat make up, entah itu buat kostum. Jadi memang agak berat dan adalah alasan yang bisa masuk akal. Kalau sekarang tidak ada lagi. Tidak ada lagi alasan bahwasanya kita tidak bisa menjadi pelestari budaya. Kenapa? Karena sekarang kan hampir di setiap tangan anak kecil aja ada handphone. Dan handphonenya itu udah smart. Dari sini di Museum Betawi kita bisa lihat apa yang ada di Gaza. Kita bisa lihat apa yang ada di California. Gitu kan? Nah, berarti dari sana bisa sampai ke sini, berarti dari sini juga bisa sampai ke sana dong. Satu. Kedua, kan kalau kita punya handphone sekarang mustahil lah, gitu, walaupun nggak bisa dibilang semuanya. Kalau kita nggak punya akun media sosial, entah apa namanya, Instagram, Twitter, Facebook, apa segala macam, minimal kita punya satu. Nah, terus juga kayaknya mustahil kalau kita cuma punya teman 5 orang di Facebook, Instagram atau apa. Ya katakanlah 10 atau 20, 25 atau 50 lah yang baru ya. Yang keempat, kita spend waktu untuk scrolling. Abang scrolling 1 jam cukup nggak? Kurang. Iya kan? Terus abang scrolling itu sambil duduk, apa juga sambil tiduran atau sambil makan atau sambil jalan? Semuanya bisa. Semuanya bisa ya? Nah, berarti kan kalau kita, nah jadi kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi. Bahkan yang tadi itu kita tetap ke sanggar, kita nyiapin waktu, kita nyiapin uang, kita nyiapin tenaga. Sekarang dengan kita katakanlah paling gampang follow satu apa konten kreator bisa yang bicara mengenai ya apapun budaya. Kan muncul loh, gitu ya. Kita tuh di apa sih namanya saya pernah belajar. Kalau misalnya kira-kira ini bagus sih bisa diceritain orang lain. Saya kira repost itu kan nggak akan untuk satu repost nggak akan memakan waktu sampai 10 menit ya. Kecuali kalau remote sinyalnya gitu. Mungkin sekitar 10 detik atau 15 detik lah ya. Nah kalau kita mau spend 1 jam dari 10 detik ya dalam 1 jam itu kira-kira udah berapa? Banyak. Dan 10 berarti sudah 6. Dari 6 ini, tadi yang temannya 50, nggak usah semuanya 25 aja yang lihat informasi itu. Dari 25 teman yang lihat, dia punya 50, separuhnya lagi 25, berarti sudah 25 kali 25. Sudah berapa? Multiply lagi. Nah, dengan tersampaikannya informasi, secara tidak langsung, informasi itu dalam hal ini
Jadi kita ini nggak ada lagi alasan untuk tidak bisa menjadi bagian dari pelestari budaya. Tinggal kita mau atau tidak. Jadi cukup lewat HP aja. Iya, kalau nggak mau malu sebetulnya. Kalau nggak bisa malu juga. Iya. Oke, gitu ya. Oke. Lanjut. Kan Betawi ini banyak ciri khasnya saja. Salah satu ciri khas tradisi khas Betawi itu apa? Soal cerita apa nih? Ciri khas. Ciri khas. Kalau cerita sebenarnya banyak ya. Ciri khas. Ciri kayak apa ya? Yang Betawi banget, Betawi banget. Iya, dalam hal Dalam apa? Kayak saya pernah lihat ini nih buat Betawi. warna. Kalau warna itu contohnya apa? Dia cuma punya 3 warna. Yang pertama ya merah, kuning, hijau. Jadi kalau kita di jalan nih, begitu di traffic light, tahu gitu. Padahal bukan ke situ, betul. Tapi warna utama dari Betawi kalau kita lihat di sini, di ruangan ini, merah, hijau, kuning. Kalau putih kan netral ya, hitam netral. Tapi kalau kita lihat dari semua, ada merah, ada kuning. Ya, enggak. Orange itu, nah, orange itu dari orang Belanda. Orang Belanda ada satu pangeran, namanya Willem van Oranje. Di bahasa Indonesia jadi orange. Sebenarnya dari tiga warna itu kayak bisa presentasikan Betawi itu kayak merah apa? Oh iya, kenapa? Kuning. Kan kita ini kaya. Betawi itu dulu kaya. Kenapa? Kita bilang kaya. Jadi semua orang-orang yang datang itu datangnya ke Sunda Kelapa. Ya kan? Pusat perniagaan tersibuk terbesar di Asia waktu itu ya. Sunda Kelapa. Kaya. Mas, enggak. Ya. Nah, hijau. Hijau itu nggak kayak sekarang ya, banyak gedung gitu. Kalau dulu banyak. Karena ya itu tadi pohon-pohon ini yang menghasilkan komoditi untuk orang pada datang juga beli. Merah orang Betawi itu ya kan dulu di pinggir ya. Pinggiran kan kalau orang pinggiran biasanya kan lebih apa ya? High temper gitu. High temper. Tapi tidak itu. Orang Betawi itu merah itu simbolnya adalah dia berani. Gitu. 3 itu yang utama. Masih banyak sih pemahaman dari 3 warna ini. Terakhirnya nih untuk rangkaian pernikahan adat Betawi itu apa aja dan cara-cara untuk menikah di adat Betawi itu? Rangkaian. Atau rangkaian secara pernikahan? Kalau kita bicara secara tradisional ya dulu ya itu panjang. Jadi Kadang kan ada apa sih pernikahan ada kalau fitnah lah. itu di ujung bang, itu di ujung. Itu udah mau jadi, udah jadi. Iya. Awalnya. Nah, sebetulnya bukan palang pintu ya. Kalau ada satu prosesi namanya ngedelengin. Ngedelengin. Pernah dengar? Belum pernah dengar. Ngedelengin itu gini. Kita di dulu nih, misalnya ada satu kampung. Kita lihat ada satu perempuan, kita demen. Gitu ya. Nah, dulu tuh kita ada namanya, kalau sekarang sebutannya macam belang gitu. Mak, kalau tanyain, dia udah punya pasangan atau belum? Ketemu sama bapak dia, sama orang tuanya lah gitu. Karena kan zaman dulu kan nggak boleh keluar rumah kan ya. Tanya sama macamnya. Ini ada lelaki nih, teman sama anak lo penyanyinya bla 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 bla. Kalau bicara belum ada, boleh nggak kita ketemu ini? Nah, ketemuin bukan si laki-laki sama laki-laki, tapi ada prosesnya lain. Dan dari situ misalnya udah oke, ada yang namanya ngelamar. Habis ngelamar, ada yang namanya tanya putus. Oh, begitu kan? Kan ngelamar nih. Kan kalau kita ngelamar cuma ngelamar, mau nggak lo, terima nggak lo, si laki ini jadi udah. Nanti bicara lagi kapan mau nikahnya, maharnya apa yang mesti mau segala begitu lah. Nah, si laki ngasih itu. Nah, belum, nanti lagi. Banyak kan? Dari situ itu nanti pecah. Perempuan dia ada
ada kalau kita sebutkan sekarang dipingin 30 hari. Jadi itu dia ngeliat dia apa merawat kulit. Iya, tapi tidak hanya mempercantik diri fisik, di dalam juga. Wah itu kalau kita ngeliat kita gitu ya, itu apa bisa banget. Laki sama, ada prosesnya sendiri. Nah, udah jadi nanti pas hari H datang dia bawa seserahan, dia bawa mahar, dia bawa rombongan, dia bawa segala macam. Sebetulnya palang pintu itu bukan di situ. Cuma itu satu apa ya? Satu hal yang dibuat secara atau didramatisir. Maksudnya apa? Kalau kita nggak tahu, kita bertahu, kita mesti ngikutin apa yang menjadi keinginan dari si. Makanya kalau di prosesi palang pintu sekarang ada nggak yang tuan rumahnya menang? Nah, yang tuan rumahnya kan nggak ada yang menang ya. Nah, kalau menang balik lagi dia gitu. Gitu. Jadi itu cuma dramatisasi aja. Bahwasanya memang ada syarat, ada aturan, ada kepengenan yang sudah dilaksanakan oleh si laki. Palang pintu itu banyak. Nah, kalau palang pintu dulu, palang pintu bukan di situ. Dulu kan pernah dengar ya, ada sayembara. Siapa yang bisa ngalahin ini bisa kawin sama anak gua. Ya. Pernah dengar gitu ya? Pernah. Film-film pas suka ada. Dulu begitu. Iya, jadi sebelum pada proses ini itu dulu udah bisa ngalahin anak yang personalnya yang kalau misalnya itu ya prosesinya. Kalau syaratnya sebetulnya nggak ada. Cuma kalau orang Betawi, dia kan pegang dua, silat sama surat. Walaupun sekarang sudah nggak terlalu ya, tapi kalau yang ini kita masih pegang silat dan surat. Dia harus bisa silat, dia harus bisa surat. Silat maksudnya adalah dia bisa menjaga keluarga dari gangguan-gangguan secara fisik. Surat, dia bisa menuntun keluarganya menjadi keluarga yang sama. Syarat yang lain boleh aja, tapi intinya adalah soal lagi kan nggak perlu siapa-siapa ya, nggak perlu ada wakil. Kita datang sendiri, terima apa dia jadi kan. Jadi nggak ada syarat kalau apa pernikahan dengan nikah perempuan Betawi nggak ada syarat khusus. Gitu lah. Ya. Makasih buat Baik, sama-sama atas wawancara. Ya. Ada bapak siapa namanya? Bang Jack ya. Oh, Bang Jack. Keren. Kasih. Jadi kita di sini jadi semuanya tahu ya. Jadi ciri khasnya itu apa aja. Terus lagi sih yang isinya tentang Betawi gitu-gitu ya. Iya. Ya. Oke, itu aja mungkin dari kita semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga ya, Bang Sama-sama. Jack. Ya, Sekian dari kita. kami. Oh ya, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Salisa Mutiara Rasya dari absen 6. Saya Grisha Permata Lamuri dari absen 12. Dan hari ini kami akan mewawancarai salah satu warga Betawi, Nah soalnya itu lagi di mana sih? Situ Babakan. Ya. Nah ini Bapak namanya siapa? Pak Rudi. Pardi. Saya mau nanya nih Pak seputar Betawi gitu ya Pak. Nah perbedaan antara bahasa Betawi dan bahasa Indonesia itu apa sih Pak? Kayaknya kalau bahasa itu nggak terlalu jauh ya, makin kayak apa, ade, ada, Iya, gitu kan, nggak terlalu udah jauh kalau bahasa tuh nggak terlalu jauh gitu. Beda tipis lah. Beda tipis. Mungkin ada nya doang ada. Iya. Iya. Mau kemana gitu aja. Oke, selanjutnya ada pertanyaan nomor 2 yaitu apa makna dari tarian Betawi? Makna tarian Betawi kayaknya banyak juga ya. Ada yang menghasilkan untuk macam kayak kesenian itu topeng, lenong, dibudayakan untuk ada ininya juga, apa macam kayak orang hajatan gitu. Topeng, lenong, Pakai pintu. palang pintu, Oh, iya palang pintu. Itu lumayan banyak juga ya. tarian. Lumayan juga banyak kesenian
Nah, kalau untuk makanan khas-khas Betawi yang banyak ini ya Pak, itu ada apa aja sih Pak yang gampang ditemuin di Jakarta? Kalau yang di Jakarta kayaknya banyak banget ya. Kayak kerak telur, sayur asem, Ya sayur asam tuh paling kerak terkenal. telur, terus makan kayak ikan pepesnya, Iya. ada juga Betawi. Sebenarnya orang juga banyak yang nggak tahu kalau sayur asam itu makanan khas Betawi juga sih. Iya, sayur asem itu khas Betawi juga sebenarnya gitu. Ini sebuah pengetahuan guys, bahwa sayur asam itu makanan khas dari Betawi. Dari Betawi. Oke, mungkin segitu dulu aja Pak. pertanyaannya, Makasih banyak ya, Pak. Makasih, Pak. Oke.